Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'd. Salihin salihat, jamaah salat subuh, hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia ini Allah perkenankan kita menjemput peluang kebaikan yang Allah sediakan. Mudah-mudahan hari ini menjadi saksi baik kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin sekalian, insyaallah pagi ini kita di halaqah ke-469 kita akan lanjutkan membaca dan tadabbur surat Ghafir atau surat Al-Mu'min, yaitu di ayat 17 sampai ayat 25. Pada pertemuan yang lalu kita telah menadabburi ketinggian kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan Rafi'ud Darajat. Yang tingginya Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah maknanya memiliki kekuasaan yang absolut, yang tentunya poin yang akan disampaikan Allah atau telah disampaikan Allah di sini adalah pesan adanya hari kiamat. Nah, hari kiamat yang kemarin sudah kita sebagian tadabburi di ayat 17 ini, Allah Subhanahu wa taala pertegas kembali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la dzulmal yawm innallaha sari'ul hisab. Pada hari ini setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari itu, pada hari ini. Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Hadirin sekalian, hari kiamat itu hari pembalasan. Makanya di sini dikedepankan al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat. Orang kalau diberikan seperti ini, dia akan hati-hati dan sekaligus semangat. Ya. Mohon maaf Bapak dan Ibu, kalau bekerja di suatu tempat terus tidak ada kepastian dapat salarinya atau dapat gaji, kira-kira kerja profesionalnya berjalan nggak tuh? Nah, termasuk kalau kita dalam kerja-kerja sosial. Kerja sosial itu kerja yang memang di situ kita dalam tanda kutip tidak digaji. Karena kita sudah tahu sehingga keikhlasan kita tumbuh. Gitu. Sehingga jangan dicampur saat kita kerja profesional disuruh ikhlas. Gitu. Saat kita kerja sosial disuruh profesional. Nah, itu salah tempat. Gitu. Ya, misalnya nih, kita lagi ada kerja bakti, ini kan kerja sosial. Kerja bakti ini adalah bentuk dedikasi dan kepedulian kita dengan lingkungan. Yang memang di situ kita tidak menuntut apresiasi, diberikan apa. Tapi di sini penting adanya kepekaan. Dalam kerja sosial ini, modal semua orang tidak sama. Baik modal fisik, yang kedua modal waktu, yang ketiga modal harta, nggak sama orang. Maka pada saat kerja bakti itu, kalau semua orang peka, tidak dinilai dengan seragam. Ada orang yang sangat sibuk sekali, tapi dia harusnya peka dong. Masa sesibuk-sibuknya nggak ikut, ya paling nggak minimal dia kirim air kayak, ya kan? Dia kirim air, bentuk kepeduliannya. Kirim air, kirim makanan ringan, karena ini kerja sosial. Yang tidak punya waktu, tadi punya harta, tidak punya waktu. Sekarang dia tidak punya waktu ya. Kemudian yang fisiknya terbatas, dia tidak ada uang. Sudah tidak ada uang, fisiknya juga udah lemah. Tapi paling tidak dia menunjukkan kepeduliannya dengan sesuatu yang dia bisa punya. Ada yang fisiknya seger. Nanti juga dalam kerja bakti itu ada
ada perbedaan. Ada yang anak muda, ada yang sudah tua. Sehingga di situ pada kerja sosial itu bukan nilai satu bentuk. Ya, nanti dalam kerja profesional juga sama. Kerja profesional, mohon maaf nih, misalnya nih, dia ownernya yang punya perusahaan. Misalnya, punya perusahaan datang jam 11, kadang jam 12, kadang yang datang. Nah ini karyawannya ngomel, enak banget dia datang jam 11, jam 12, jam 1. Lah ya nggak apa-apa, dia yang punya. Cuman kita yang kerja profesional. Gitu. Jadi ngelihat kepada atasannya, yang atasan juga begitu. Ngelihat pada bawahnya, juga dia harus tahu bahwa orang ini bekerja dengan profesional, dia juga harus apresiasi secara profesional. Nah maka, kalau di dunia, kira-kira nih, kerja sosial atau kerja profesional itu memuaskan semua pihak nggak? Nggak mungkin. Dalam kerja sosial, kadang kita tidak tahu orang, kita ngerasain orang, kita ngibahin orang. Ini orang sudah seumur hidup di sini, nggak pernah ikut kerja bakti, misalnya. Ada nggak tuh kayak gitu? Ada, misalnya. Ya, ini dua-duanya nggak benar. Yang dia omonginya nggak benar, yang ngomonginya juga belum tentu benar. Ya, yang kerja profesional juga begitu. Zaman hari ini kerja profesional itu bergeser. Kalau dulu orang yang bekerja beneran betul-betul ditempatkan pada posisinya. Hari ini yang ditempatkan pada posisinya adalah orang yang kelihatan kerja. Atau kelihatan kerja nih, bukan kerja beneran nih. Sama yang kedua, orang yang bisa nyenengin atasannya. Gitu. Sehingga terjadi pergeseran yang tidak benar. Kalau seandainya ini dibiarkan, nggak adil. Kapan itu dibalas? Nanti di akhirat. Makanya adanya hari kiamat itu adalah bentuk keadilan yang ditegakkan. Ini saya belum berbicara tentang tindak kriminal, ya. Orang benar tapi divonis jahat. Atau sebaliknya, orang jahat tapi divonis tidak bersalah. Ada nggak tuh di dunia? Ada. Sebabnya apa? Banyak. Ya, sebabnya banyak. Makanya al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat. Hari itu dibalas semuanya. Nah, ini menarik. Allah kasih tahu kita, la zulmal yaum, tidak ada kezaliman di situ. Bungkam orang. Tidak ada kezaliman. Nanti akan dikasih tahu di ayat 18 ya. Innallaha sari'ul hisab. Allah itu cepat. Kenapa cepat? Datanya ada semua. Makna sari'ul hisab itu cepat, Bapak dan Ibu. Ya. Di dunia ini, kalau ada orang antri kasir di supermarket, kenapa lama? Karena mereka bukan sari'ul hisab, harus hati-hati. Makanya kalau belanjaannya banyak, pasti lama. Ya. Tapi kalau di akhirat, sari'ul hisab, orang udah tahu kecogrok nih. Ya ini mah neraka nih. Ini mah surga nih. Ketahuan cepet. Kenapa? Karena udah bawa, masing-masing udah bawa hitung-hitungan. Makanya sebenarnya, saya tertarik ya di negara Swiss itu keren ya. Supermarketnya tutupnya cepat, ya kan? Sehingga orang itu tahu nih, oh ini jam segini tutup. Jadi dia belanja sebelum jam segitu. Kedua, kalau udah masuk supermarket, itu nanti kasirnya dibedain tuh. Ini kasir yang 10 ke bawah. Ini yang 10 sampai 50. Ini 50 sampai 100, ini di atas 100. Sehingga pada saat dia masuk ke tempat kasir itu, dia nggak boleh misalnya belanjaannya bawa, antrinya ke yang cuma 10. Nggak bisa. Udah dibuat sistem. Itu mengapa? Manusia dilatih ngitung. Jadi saat dia belanja, dia udah ngitung nih. Saya beli ini, beli ini. Oh kira-kira segini. Oh saya antrinya di sini. Nah itu di dunia. Kalau di akhirat hisabnya cepat. Kenapa? Catatan amalnya dipegang. Dia yang bawa catatan amal kan. Di situ cuma mau validasi aja. Kayak kita nih. Kita kalau di supermarket yang ada harganya tuh ya. Kita mau validasi, yang bener aja nih. Barang kemarin mahal kok sekarang cuma 17.000 nih. Kemarin perasaan harganya
30 ada diskon. Ngecek kan di barcode. Nah begitu kira-kira. Kita catatan nama sudah pegang. Begitu dibuka, waduh merah semua nih. Gitu. Begitu dibuka, alhamdulillah. Sehingga pada saat hisab cepat, bahkan ada orang tidak dihisab. Makanya hari itu hari yang menegangkan. Wa anzirhum yawmal azifati idzil qulubu ladal hanajiri kadhimin ma lidh-dhalimin min hamimin wala syafi'in yuta. Dan berilah mereka peringatan akan hari yang semakin dekat, hari kiamat, yaitu ketika hati mendesak sampai ke kerongkongan karena menahan kesedihan. Tidak ada seorang pun teman setia bagi orang yang zalim. Tidak ada baginya seorang penolong yang diterima pertolongannya. Jadi, apa makna al-qulubul hanajir? Ini pepatah Arab. Jadi jantung sampai ke kerongkongan. Itu nggak masuk akal kalau di kita karena nggak dipakai. Itu kalau bahasa kita tercekik kerongkongannya. Dinahan napas sampai tercekik. Itu saking tegangnya. Nggak usah kayak gitu dah Pak. Saya udah berkali-kali itu. Zaman saya mahasiswa ujian. Ya. Saya kalau melihat mahasiswa ujian zaman dulu saya keluar dari ruang ujian mukanya gitu ya. Oh dari tadi mukanya belum ada yang senyum ini. 2 lagi giliran saya itu tercekik takut. Zaman sekarang jarang mahasiswa kayak gitu. Bisa nggak sekolah dia kayak gitu sekarang. Jadi orang ketika dihisab takut dia. Takut sekali. Makanya disebutkan di sini, peringatkan wahai Nabi Muhammad tuh, orang nanti kalau udah kayak begitu, ladal idzil qulubu ladal hanajiri kadhimin. Sedih dia. Jadi jantungnya sampai ke kerongkongan, itu penggambaran yang udah bergeser tempatnya. Betul-betul tercekat sekali dia. Orang-orang zalim tadi ya sebut nggak ada hamim, nggak ada syafi, nggak ada. Dulu yang suka menjilat dia selesai, nggak ada. Dulu yang apa-apa backingin dia selesai. Dia buat kesalahan aman di dunia. Dia buat apa aja sesukanya karena dia dianggap kenal orang hebat istilahnya. Selesai, nggak ada itu. Lalu Allah SWT menjelaskan lagi. Nah ini saya baca tafsirannya lebih serem lagi di ayat 19. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dia, yaitu Allah Maha mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Masya Allah. Ini amal yang zahir, Allah tahu, tapi ada amal yang tidak ketahuan, termasuk yang bahasa kha'inatal a'yun itu mencuri pandang. Yang Ibnu Abbas menyebutkan begini, kalau ada, mohon maaf nih, ini bahasa Ibnu Abbas ya, bahasa Ibnu Abbas, saya baca di tafsirnya. Ada seorang lelaki ngelirik seorang perempuan, itu bukan istrinya ya, maksudnya ngelihat seorang perempuan. Lalu ketika dipergoki sama temennya, dia palingkan itu penglihatannya, tapi temennya meleng lagi, dia ngelihat lagi. Itu disebut kha'inatal a'yun. Itu kayak gitu aja Allah tahu. Ketahuan ngelirik nih. Oh, enggak, coba bilang saya ngelirik. Ya, begitu temannya kemana, dia ngelirik lagi. Ya. Itu Ibnu Abbas mengatakan Allah kayak gitu tuh tahu loh. Gitu. Termasuk, mohon maaf, ini juga jarang. Ini ada tafsir yang dasar sekali. Kita melihat ke saudara kita dengan pandangan yang berbeda saat dia sudah nggak bersama kita. Senyum ya, senyum kita. Begitu dia meleng, gitu. Mukanya berubah jadi masem. Ada nggak tuh? Ada. Jadi dia begitu ketemu pertama senyum dia, tapi senyumnya nggak ikhlas dia. Senyum basa-basi ini namanya. Tapi begitu dia meleng, gitu. Muka aslinya ketahuan. Nah itu kadang ada orang bisa tahu dia, kadang ada nggak tahu. Gitu. Nah itu disebut kha'inatal a'yun. Jadi dia memalingkan pandangan dari posisi yang sebenarnya. Dia tadinya pandangannya penuh cinta, kehangatan, seolah-olah luar biasa senang sama saudaranya. Begitu saudaranya pergi, dia pandangannya udah. Atau kadang, mohon maaf, kadang nih ada orang yang datang nih orang tidak dia suka. Dia senyum terpaksa.
Nah, lalu dia ngelihat sama temannya sama-sama nggak suka. Pandangannya gimana? Gitu. Jadi dia memberikan isyarat. Itu nanti kita dapatkan di surat Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada. Di situ al-humazah al-lumazah. Jadi isyarat itu bisa juga disebut dengan, kalau dengan mulut disebut hibah. Tapi kalau dengan pandangan mata itu disebut al-hamzu, al-lamzu. Jadi isyarat kecil yang menjelekkan orang itu termasuk al-hamzu atau al-lamzu. Allah Maha tahu khainatal a'yun, itu melalui pandangan mata atau curi pandang yang orang lain tidak tahu, Allah Maha tahu. Termasuk yang engkau simpan di dalam dadamu. Makanya disebut wa ma tukhfis sudur, orang batin. Ini ada orang nggak kerja, kok duitnya banyak, ya. Jangan-jangan melihara tuyul nih misalnya. Tapi dia nggak katakan tuh di batin gitu. Tahu Pak dan Ibu. Kita batin kayak gitu, Allah Maha tahu. Kita akan terkaget-kaget kalau seandainya itu diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba nih mohon maaf. Kita berdua nih ngobrol. Itu orang di depan kita kalau tahu yang kita batin, apa yang terjadi? Coba bayangkan aja. Kita ngobrol nih berdua sama orang. Orang di depan kita nih tahu apa yang kita batin dan kita tahu apa yang dia batin. Apa yang terjadi? Enggak jadi ngobrol, pulang orangnya. Karena sulit sekali menguasai bisikan hati kita. Kalau mau jujur ya. Bisikan hati itu adalah melalui riyadhah, latihan kita. Ya. Ini ada orang deketin kita. Zaman dulu ya, zaman sekarang mah nggak pakai. Deketin kita, mau bertamu ke rumah kita, bawa stop map. Itu kita tahu nggak nih orang mau ngapain? Mau ngasih kita atau mau nyari sumbangan di orang? Itu kan kita kadang suudzon. Ya. Ada orang nih ngejar-ngejar kita. Wah, saya dikejar orang. Padahal itu orang mau ngembaliin dompet kita yang jatuh. Ada nggak suudzon orang kayak gitu? Dikejar dia, takut dia, lari makin kencang. Wah, ini saya ada salah apa? Ternyata itu orang ngejar, mau balikin dompetnya yang jatuh. Ada juga tuh kita lelai naik mobil tuh, tantin. Oh ternyata pintu belakangnya nggak rapat. Ada kayak gitu kan? Jadi niat baik yang kita punya atau niat buruk di dalam hati, Allah Maha tahu. Jadi kadang nih mohon maaf, tidak semua niat baik dibaca baik oleh orang lain. Tidak semua niat jahat dibaca jahat oleh orang lain. Itu kapan dibalasnya? Di hari kiamat. Jadi bahkan itu akan terjadi istri dan suami. Suami dan istri, bayangkan. Kurang apa dekatnya mereka. Tapi tidak jarang niat baik istri diterima kurang baik oleh suami. Niat baik suami belum tentu diterima baik oleh istri. Dan sebaliknya. Kapan itu dibalasnya kalau bukan di hari kiamat? Makanya hari kiamat ini dahsyat sekali. Dari perbuatan yang gede kelihatan sampai yang tadi curi-curi pandang, sampai yang tadi apa yang terdalam hati, kapan dibalasnya kalau bukan di hari kiamat? Wallahu yaqdi bil haqqi walladzina yad'una min dunihi la yaqduna bi syai'. Innallaha huwas samiul basir. Dan Allah memutuskan dengan kebenaran, sedang mereka yang disembah selainnya tidak mampu memutuskan dengan sesuatu apapun. Sesungguhnya Allah dialah yang maha mendengar, maha melihat. Masya Allah. Jadi keputusan Allah tidak pernah salah, tidak akan salah. Kenapa? Semua berbasis data, berbasis kebenaran. Jadi kalau ada orang divonis neraka, itu memang sudah seharusnya. Mohon maaf, Bapak Ibu lagi viral tuh ya. Ya, ini saya sebut nama nggak apa-apa karena memang dia saking jahatnya dia. Ya, kalau ada nama sama mohon maaf, itu topik yang ketangkap itu ya.
Ya, kira-kira orang se-Indonesia ngelihat gitu apa yang terjadi? Baca berita, ngelihat di TV, lihat dia ditangkap, itu apa yang di dalam benaknya? Pengen dihukum apa orang seperti itu? Ya kan? Pasti pengen dihukumnya, oh udah nih, udah di sayat-sayat pisau, kasih garam pakai jeruk nipis ya, orang saking gedeknya gitu kan. Tapi kita nggak bisa, Pak. Kita tidak tahu fakta yang sangat-sangat benar terjadi itu belum tahu. Yang diberitakan kita nampaknya begitu aja gitu. Faktanya bisa lebih sadis, lebih menakutkan, atau sebaliknya kita nggak tahu juga. Belum lagi kalau seandainya, mohon maaf nih, ini berita mumpung viral, udah gini aja yang diviralin. Ada berita-berita lain yang seharusnya lebih penting juga, bukan lebih penting, yang seharusnya kita juga ikut memikirkannya, jadi hilang. Sekarang kita lagi ngelus dada nih, ada orang sekejam kayak gini, apa yang melatar belakangi dia? Kok ada orang sejahat ini? Emang dia tidak punya hati nurani? Nah itu kita akhirnya ngelus dada. Nih orang kayak gini siapa yang bisa balas kalau bukan Allah? Makanya ketika Allah membalas, keputusan menentukan balasannya, makanya dikatakan di sini yaqdi bil haqqi. Termasuk ketika memutuskan nih, mohon maaf Bapak dan Ibu, ada orang dikasih anak, ada orang tidak dikasih anak. Ada orang dikasih jabatan, ada orang nggak dikasih jabatan. Ada orang dikasih kekayaan, ada orang tidak dikasih kekayaan. Allah memutuskan dengan tepat. Jadi keputusan terbaik yang Allah berikan kepada kita, itu adalah keputusan di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia, maka sifatnya nanti respon kita. Kalau kita tidak bersyukur, maka akan mendapatkan keputusan kedua yang itu juga tidak akan salah. Jadi mohon maaf, misal nih, kita tiba-tiba terjatuh. Kadang kan kita mikir, saya terjatuh ini diputuskan Allah apa enggak sih? Itu bisa dua. Kalau kita melihat dengan kacamata iman, bahwa takdir itu ada yang sifatnya besar, global ya. Bisa jadi ada kalanya betul itu adalah keputusan Allah menjatuhkan kita, memperlambat kita. Karena kalau kita nggak jatuh, kita jalannya ke depan, nggak hati-hati di depan tuh ada mobil lewat. Tapi karena kita jatuh, diperlambat sekian menit, kita jadi nggak lewat. Kalau kita bacanya begitu, indah sekali. Tapi kalau kita bacanya sebaliknya, qadariyah, nggak ada, semua adalah itu saya, itu kita nggak percaya Tuhan. Maka kita antara dua. Karena kalau nggak fair dong, misalnya kalau sampai kita tentukan saya begini aja udah ditentukan Allah, itu enggak juga lah. Berarti manusia kalau semua serba ditentukan, enggak apa yang nanti dibalas dari dia. Jadi kita ambil proporsional. Keputusan Allah terhadap kita ada yang sifatnya besar, ya, ada yang sifatnya detil, tapi tidak selalu. Karena kan ada kaidahnya. Orang yang rajin sukses memang belum tentu, tapi itu lebih mendekatkan. Orang yang sekolah memang belum tentu sukses, tapi memperbesar peluang. Makanya kita bela-belain anak kita. Bapaknya rela jungkir balik macam-macam demi anaknya bisa sekolah. Kenapa? Karena itu memperdekat kesuksesan. Gitu. Karena udah ada hukumnya. Orang yang jujur, umumnya orang yang jujur itu tidak sengsara. Ada kok Ustaz orang jujur sengsara, itu tidak umum. Gitu. Umumnya orang yang baik itu dia akan dipilih jadi pemimpin. Loh enggak, sekarang orang baik enggak ada yang jadi pemimpin. Berarti enggak umum gitu. Nah, maka dari itu ketika kita tahu Allah Subhanahu wa taala Maha memutuskan ini, apa yang terjadi? Ini sudah tema kedua. Tema keduanya apa? Nah, saya itu tadinya mau bingung ngasih judul apa. Saya awalnya mau ngasih judul di pertemuan kita hari ini temanya berkelana. Tapi pas saya cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkelana itu adalah bepergian tanpa tujuan. Oh, enggak jadi saya kasih judul itu. Karena Allah nyuruh kita jalan-jalan harus ada tujuannya. Nih, kita baca ayatnya. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina kanu min qablihim
كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi lalu memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka? Orang-orang itu lebih hebat kekuatannya daripada mereka dan lebih banyak peninggalan-peninggalan peradabannya di bumi. Tetapi Allah mengadab mereka karena dosa-dosanya dan tidak ada sesuatu pun yang melindungi mereka dari adab Allah. Jadi Pak, kita ini diperintah Allah untuk jalan-jalan, untuk piknik Pak. Makanya benar kalau ada orang itu picik pandangannya, suka menyalahkan orang. Kan ada istilah tuh anak muda sekarang, kurang piknik. Ya kan? Pernah dengar gitu ya? Bener itu. Kenapa? Kita harus banyak piknik Pak, harus banyak jalan, tapi jangan jalan yang tanpa tujuan. Makanya merencanakan bepergian itu penting, Pak. Personal, keluarga, komunitas, yuk kita pergi. Nah, itu penting. Sesuaikan waktu dan budget tentunya ya. Ya, harus menyesuaikan biar kita juga enak gitu. Jangan memaksakan. Kenapa? Dengan kita jalan-jalan itu investasi mahal. Bukan mahal ongkosnya, tapi mahal yang luar biasa. Makanya saya termasuk yang suka sekali menjadwalkan anak itu untuk jalan, meskipun sebentar. Ya sekedar keliling. Nanti dalam perjalanan itu ada banyak peristiwa yang dijumpai anak-anak. Ya, kebersamaan kita di rumah penting. Tapi kebersamaan kita sama anak, jalan itu juga nggak kalah penting. Meskipun cuman keragunan, ke lampu merah jalan kaki, beli nasi uduk, ajak tuh jalan. Dapat perjalanan itu. Lebih bagus lagi nanti kalau kita saving, kita ajak nih. Dulu di sini ada gini, itu cerita. Dulu di sini ada orang kuat, kaya, tapi berakhirnya kenapa begitu? Diazab oleh Allah. Ya, kenapa? Sombong misalnya. Makanya misalnya, berarti kita menghadap Fir'aun itu termasuk perintah Allah. Ya kalau punya duit, punya waktu, ya. Pergi melihat itu Fir'aun, rasanya beda Pak. Kita baca nih kisah Fir'aun, nanti di akhir akan disebutkan. Melihatnya langsung, kita bisa bergidik Pak. Ini ada orang, Masya Allah, tingginya sama kita juga nggak jauh beda. Giginya masih ada. Ya. Giginya masih ada Pak Fir'aun itu. Rambutnya sebagian masih ada. Ini ada orang kayak gini dulu ngaku Tuhan, kok bisa ya? Itu ada orang kok dulu takut sama dia karena wa fir'auna dzil autad, ada tiang 4 di depan istananya yang digunakan untuk menyiksa siapa aja yang dia suka. Hobinya Fir'aun itu kalau udah ngelihat orang sengsara itu suka sekali dia. Dia bingung hari ini, aduh saya pusing hari ini, iya saya belum nyiksa orang, itu Fir'aun. Dipungut itu orangnya, sini, taruh di situ, diikat di 4 tiang itu oleh kuda, lalu ditarik oleh kudanya sampai terpecah itu anggota tubuhnya. Itu jahatnya Fir'aun. Dan memang ada Bapak dan Ibu coba perhatikan. Dulu ada di Roma itu ada istilahnya gladiator. Gladiator itu kalau budak-budak disuruh bertarung tuh sampai mati. Terus kalau udah mati tepuk tangan. Itu jahat orang. Orang yang melihat kepuasannya, melihat kesengsaraan orang lain, itu jahat. Bagaimana mereka punya peradaban. Betul punya peradaban, tapi dimusnahkan oleh Allah. Sekarang juga ada, saya benar. Pak Ustadz saya pusing. Kenapa? Apa ya? Oh iya, saya hari ini belum ngomongin orang. Nah itu ada juga itu orang kayak gitu. Pusingnya adalah belum puas melakukan sesuatu yang buruk. Harusnya kita nih, misalnya hari ini nih, aduh saya kok agak pusing ya. Kenapa? Oh iya, pantesan saya pusing. Saya tadi nggak sholat malam. Oh, itu kan asik. Pantesan saya puling, saya belum sedekah hari ini saya. Pantesan saya pusing, saya belum ngasih uang saku buat anak saya. Pantesan saya pusing hari ini saya kepikiran jadi kelewatan ditemuin orang saya nggak nyapa nggak nyadar. Jadi tiap orang itu kepuasannya beda-beda. Kalau kepuasannya melakukan keburukan, naudzubillah min dzalik. Tapi kalau kepuasannya melakukan kebaikan, dia bisa sholat subuh berjamaah, datang awal, bahkan sebelum azan. Puas rasanya, alhamdulillah.
dia bisa bersedekah, dia bisa hak-hak anaknya ditunaikan, istrinya, keluarganya dinafkahi dengan yang halal. Nggak seberapa, kecil di mata mereka, tetapi ini tanggung jawab saya, ya Allah. Ya, oh saya sudah dipilih nih, sudah periode kedua saya nih jadi ketua RT nih. Ya, dia tunaikan amanah itu, kecil, mungkin nggak dianggap orang, nggak ada yang ngasih penghargaan dia, nggak viral, tapi Allah Subhanahu Wa Taala berikan penghargaan kepadanya. Dzalika bi'annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati fakaffaru fa'akhadhahumullah innahu qawiyyun syadidul iqab. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya rasul-rasul telah datang kepada mereka dan membawa bukti-bukti yang nyata. Lalu mereka ingkar, maka Allah mengadab mereka. Sungguh dia maha kuat, maha keras hukumannya. Jadi orang-orang tadi yang kita jalan itu nggak harus Bapak dan Ibu di tempatnya itu hari ini jalan-jalan juga bisa melalui kita cari di YouTube ya. Ya, makanya sekali lagi agendakan. Lalu kita lihat kenapa ada orang-orang yang punya peradaban, orang yang kaya, orang yang kuat tapi hancur juga. Karena mereka diberi peringatan yang nyata tapi ingkar, gitu ya. Nah, baru di sini dikisahkan. Nanti kisahnya kita akan sambung ya. Saya baca 3 ayat ya. Walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa hamana wa qaruna faqalu sahirun kadzdzab. Dan sungguh kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata kepada Fir'aun, Haman dan Qarun. Lalu mereka berkata, Musa itu penyihir dan pendusta. Nah ini langsung dikasih contoh nih. Siapa orang-orang yang dimaksud kita mau ingin tahu itu? Oh ini kalau pemerintah Mesir pinter sosialisasinya, wah membuat wisata religi gitu. Ini dengan dalil suruh jalan-jalan, jalan-jalan ke Kamarinah, lihat Fir'aun ini. Ya. Tanpa digitukan aja, itu orang yang melihat Fir'aun banyak, Pak. Gimana kalau seandainya mereka membuat promo yang seperti itu? Tapi itu urusan mereka, termasuk kita di sini. Nah, apa poinnya adalah ketika Musa diutus kepada Fir'aun. Nah ini saya pernah sampaikan di sini juga, saya ulang. Melihat Musa dan Fir'aun itu jangan hanya melihat musuh dengan musuh. Ya, sebelum ini di surat Al-Qasas kita sudah membaca. Musa itu adalah siapa? Anak angkatnya Fir'aun. Diasuh oleh Fir'aun sejak kecil. Diberikan semua fasilitas. Dicintai oleh Fir'aun. Nah ini yang harus kita ingat. Jadi bukan sekedar Fir'aun orang zalim, Musa nabi. Jangan itu juga dilihat. Tapi dilihat bagaimana hubungan mereka. Sehingga kita bisa paham bahwa kezaliman itu tidak bisa mengubah status seseorang itu anak atau ayah, orang yang berjasa atau bukan. Karena ini tugas beratnya Nabi Musa nanti. Dan kita akan paham Bapak dan Ibu ketika Nabi Musa berdoa, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Itu doa dahsyatnya Nabi Musa di surat Thaha. Sehingga kita paham kenapa Nabi Musa minta supaya ngomongnya lancar, tidak keluh lidahnya. Sehingga sering kita menghubungkan pada kasus bahwa Nabi Musa itu katanya pernah menelan bara api pada waktu kecil. Pernah dengar nggak gitu? Pernah kan? Itu bisa benar, bisa enggak. Enggak harus dipercayai betul. Tapi enggak harus tidak percaya juga enggak. Ya mungkin gitu. Tapi sebenarnya membuat keluhnya lidah Nabi Musa bukan itu, Pak. Tapi karena Nabi Musa sejak kecil dipelihara di sana. Kalau kita bisa lihat di surat Asy-Syu'ara, itu kan Fir'aun mengatakan, laqad kunta finna walida wa labista fina min umurika sinin. Kamu itu ada di kami yang pelihara, kami yang kasih makan sejak kecil. Sehingga bahasa kita, Nabi Musa itu berhutang jasa. Makanya keluh lidahnya. Kira-kira nih Pak, kalau ada orang nih, sejak kecil di sekolahin,
dibiayai hidupnya, pulang dari sekolah semua disiapin jodohnya, dikasih rumah, diangkat jadi komisaris. Setelah itu misalnya, kira-kira nih orang ini bisa nggak mengkritisi orang yang ngasih kayak tadi itu? Bisa nggak? Nah itu poinnya, itu yang terjadi pada Nabi Musa. Makanya di sini Musa datang itu berat sekali, bukan sekedar melawan orang zalim, tapi dia juga melawan orang yang dia berhutang jasa kepadanya. Oh itu berat sekali Pak. Nabi Musa makanya di surat Asy-Syu'ara itu dia mengatakan, iya benar memang saya hidup di sini sejak kecil. Betul memang saya hutang jasa sama Anda. Tapi ini risalah yang harus disampaikan. Makanya Nabi Musa itu perlu ditemani orang yang tidak punya hutang jasa sama Fir'aun. Siapa dia? Harun, saudaranya. Selain Harun itu orangnya retoriknya, ngomongnya lebih bagus, ya. Orangnya juga tidak temperamen. Kalau Nabi Musa orang yang temperamen. Temperamen orang. Ya kalau temperamen, emosionalnya kayak gitu. Dia kan bisa gelagapan. Jangan belagu ente Musa. Ente kan dulu kursus bahasa Inggris di sini. Ibaratnya. Jadi anak di sini, dapat fasilitas di sini. Balikin duitnya. Kalau udah kayak gitu kan susah. Dia emosi yang ada kan. Makanya di sini yang disebut 3 nih. Fir'aun, Haman, Qarun. Fir'aun itu simbolnya. Simbol kejahatan, kezaliman. Haman. Aduh, kalau ngomong Haman sedih saya. Haman ini orang pinter. Orang pinter itu harusnya bersama rakyat. Tapi Haman, orang pinter, dia lebih dekat kepada kekuasaan. Enggak penting rakyat, yang penting bisnis saya, yang penting ilmu saya, yang penting saya jadi orang pinter, dianggap orang hebat. Qarun ini lebih bejat lagi. Qarun itu tadinya adalah orang yang beriman kepada Nabi Musa. Dia adalah sepupu Nabi Musa. Dalam tafsir-tafsir itu disebutkan ibnu ammihi atau ibnu khalatihi. Jadi anak, ada yang mengatakan anak pamannya, paman Nabi Musa, ada yang mengatakan anak bibinya. Kalau anak paman atau anak bibi itu namanya apa? Sepupu. Dekat, orang baik saat miskin. Saking miskinnya dia tidak punya pakaian kecuali satu, pakaian bagus ya, bukan pakaian dalam rumah. Sehingga kalau mau keluar rumah gantian sama istrinya. Yang keluar istrinya dia di dalam rumah nggak bisa keluar. Yang keluar dia istrinya dalam rumah. Jadi cuma punya pakaian bagus untuk keluar satu jenisnya. Gitu. Itu baik saat dia miskin. Tapi saat kaya, masya Allah. Nah makanya ini simbolnya. Ada penguasa zalim. Kalau penguasa zalim itu di backup orang pinter, di backup orang yang duitnya banyak. Tapi mereka berdua ini adalah pembackup kezaliman. Udah. Itu sudah terjadi dari lama. Kalau hari ini ada kayak begitu, nggak usah heran, dari dulu sudah ada. Gitu. Tapi mohon maaf jangan ditafsirkan ini Fir'aunnya siapa ya kalau sekarang ya. Jangan gitu Pak, nanti nggak enak saya. Jangan gitu. Kayak. Falamma ja'ahum bil haqqi min indina qalu qtulu abna alladhina amanu ma'ah wastahyu nisa'ahum wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal. Ini nanti kita lanjutkan, tapi saya akan jelaskan sedikit ya. Maka ketika dia Musa datang kepada mereka membawa kebenaran dari kami, mereka berkata, bunuhlah anak-anak laki-laki dari orang-orang yang beriman bersama dia dan biarkan hidup perempuan-perempuan mereka. Namun tipu daya orang-orang kafir itu sia-sia belaka. Jadi Pak, setelah peristiwa Fir'aun membunuhi bayi-bayi, itu kan pada saat Nabi Musa lahir. Ini sekedar info saja. Itu tidak benar-benar dibunuh semua, Pak. Karena kalau dibunuh semua ya habis itu orang. Jadi pakainya pakai sistem random. Dalam beberapa literatur saya baca, itu misal ya, yang lahir tahun lalu dibunuh, yang lahir sekarang enggak. Nanti yang lahir tahun depannya lagi dibunuh. Jadi di random. Atau mungkin kalau istilah kita ganjil genap. Yang lahir tahun ganjil dibunuh, yang tahun genap enggak dibunuh. Nah itu kenapa Harun enggak mengalami begitu? Ya dia ininya beda sama adiknya. Ada yang mengatakan Harun ini abangnya.
Ada yang mengatakan Harun ini adiknya. Nggak usah pusing lah, belum ada akte zaman itu. Jadi pokoknya kisahnya Nabi Musa beda sama Nabi Harun. Mereka ini kakak beradik. Tapi kenapa Nabi Harun kok nggak begitu? Ya karena dia kebijakannya nggak seperti Nabi Musa. Gitu. Nah, setelah kasus itu ada moratorium kalau bahasa hari ini. Sudah tidak ada lagi pembunuhan anak-anak kecil. Nah, sampai datanglah kembali Nabi Musa dari Madian berdakwah. Mulai lagi tuh disuruh bunuh anak-anak laki-laki mereka. Jadi mengulang lagi yang terjadi sebelumnya. Dan apa maksud Allah wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal? Apa maksud tipu daya orang kafir ini sia-sia? Nah, ini nanti akan dijelaskan pada ayat-ayat berikutnya. Gak ada cerita orang zalim itu kekal. Tidak ada cerita orang yang jahat itu bahagia. Tidak ada cerita orang yang menyengsarakan orang lain itu dia bahagia. Gak ada cerita orang yang menang dengan merendahkan, dengan mengalahkan orang lain dengan buruk, itu dia akan mendapatkan kemenangan yang sesungguhnya. Nah, apa terjemahan ini? Ya, ikuti seri berikutnya, kira-kira begitu. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus membersamai Al-Qur'an menjadi pedoman hidup kita. Qul qouli hadza, kita cukupkan hari ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.